Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayo Belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi gelombang stasioner. Kita mulai. Gelombang stasioner merupakan gelombang diam yang amplitudenya berubah-ubah. Jadi, gelombang stasioner itu terbentuk karena adanya interferensi antara gelombang datang dan gelombang pantul. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat video berikut. Nah, pada video di sini ada seseorang yang memegang tali, kemudian membuat gelombang yang ujungnya itu diikat. Nah, di sini di kanan ada gelombang jalan, dan yang di kiri itu ada gelombang pantulnya. Ketika tali ini digetarkan secara terus-menerus, nantinya akan membentuk sebuah gelombang yang bentuknya itu seperti diam. Nah, seperti ini. Semakin cepat kita menggentarkan tali itu, maka akan terbentuk jumlah gelombang yang semakin banyak. Nah, itulah yang disebut sebagai gelombang stasioner. Jadi, interferensi dari gelombang datang dan pantul itu dapat mengakibatkan gelombang itu menguat atau konstruktif dan melemah atau destruktif. Gelombang yang menguat itu karena antara gelombang datang dan gelombang pantul itu gelombangnya sefase dan akan melemah kalau berlawanan fase. Nah, untuk lebih jelasnya, bisa lihat video berikut ini. Di sini yang berwarna merah ini merupakan gelombang datang, sedangkan yang berwarna biru itu merupakan gelombang pantul. Nah, ketika gelombang datang dan gelombang pantul ini bersatu, misal puncak sama puncak, maka akan terjadi interferensi. Nah, ketika puncak sama puncak, ini yang dinamakan sefase. Ketika dia sefase, dia akan naik. Sedangkan jika dia berlawanan fase, dia akan saling melemahkan. Nah, ini perlahan-lahan melemah nih. Karena berlawanan fase, yang biru sama yang merah. Nah, ini biru sama merah ini berkurang nih. Nah, ketika puncak-puncak atau lembah-lembah, maka dia akan saling menguat, penguatannya menjadi maksimal. Nah, akibat adanya interferensi ini nantinya akan terbentuk sebuah gelombang yang akan terbentuk pola yang dinamakan sebagai perut dan simpul. Nah, yang atas ini perut karena mirip perut ya, dan yang tidak berubah ini yang berada di titik kesetimbangan ini yang dinamakan simpul. Jadi nanti ada pola perut simpul seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Jadi gelombang stasioner itu mempunyai dua ujung pantul. Yang pertama ujung bebas dan satunya adalah ujung terikat. Nah, pada ujung bebas itu diawali dengan perut. Jadi di sini adalah perutnya. Nah, untuk simpangannya, pada gelombang stasioner ujung bebas itu memiliki persamaan seperti berikut, yaitu Y sama dengan 2A cos kx kali sin omega t. Berbeda dengan gelombang berjalan, jika gelombang berjalan itu A adalah amplitudenya, maka di sini A itu bukan amplitudo gelombangnya, tetapi amplitudo dari gelombang awalnya. Kita sudah tahu kalau tadi gelombang stasioner itu kan gabungan dari gelombang pantul dan gelombang awal. Nah, A itu merupakan amplitudo dari gelombang awalnya atau gelombang mantulnya. Sedangkan untuk amplitudo gelombang dari gelombang stasioner itu sendiri itu adalah 2A cos kx. Jadi yang depan ini adalah amplitudo gelombangnya. Kenapa bisa ada cos kx? Karena gelombangnya itu berubah-ubah. Nilai cos itu dari min 1 sampai 1. Jadi pada jarak tertentu, maka nanti amplitudenya akan berubah. Kalau mencari amplitudo maksimal bagaimana? Ya tinggal kita cari aja, berarti A max cos itu kan nilainya maksimal kalau enggak 1 min 1. Berarti kalau misal kita ambil 1, berarti 2A kali 1 berarti sama dengan 2A. Ini adalah tinggi atau simpangan gelombang maksimalnya.
Nah, sekarang kita akan mencari letak simpulnya. Nah, jika di ujung bebas, itu perut pertama itu dari ujung pantul. Berarti jaraknya adalah 0. Nah, untuk letak simpul itu bisa dicari dengan persamaan 2n-1 per 4 dikali lambda. Dengan n itu merupakan simpul ke-1, simpul kedua, dan seterusnya. Sedangkan untuk letak perut, itu bisa dicari dengan persamaan n-1 per 2 dikali lambda. Dengan n, itu berarti perut ke-1, perut kedua, dan seterusnya. Untuk persamaan perut ini, kita bisa ubah seperti ini sebenarnya. Biar lebih enak mengingatnya. Jadi 2n-2 per 4 dikali lambda. Ini sama saja. Jadi untuk membedakan, kalau yang perut, itu hanya bedanya di min 2. Kalau yang simpul, itu di min 1. Jadi bedanya cuma sedikit. Nah, kalau misalkan kalian ragu simpul yang perut yang mana, nah kalian bisa mencobanya. Cobalah dengan memasukkan berdasarkan letak perutnya. Karena di ujung bebas, letak perut pertama itu harus 0. Misal kalian ingatnya itu rumus ini. Nah, kita masukkan di sini. Berarti 2 kali 1 min 1 sama dengan 2 min 1 sama dengan 1. Berarti seperempat lambda. Nah, ini nggak 0. Berarti kemungkinan rumusnya terbalik. Jadi menggunakan yang ini. Kalau ini dimasukkan 1 mesti 1 min 1. Atau ini 2 kali 1 dikurangi 2 pasti hasilnya adalah 0. Berarti persamaan untuk letak perutnya itu sudah benar. Nah, selanjutnya yaitu ujung terikat. Nah, di ujung terikat, ujung pantulnya yang pertama itu adalah simpul. Kalau yang ujung bebas tadi, ujung pantulnya adalah perut. Kalau terikat, itu simpul. Untuk persamaan simpangannya, pada gelombang stasioner ujung terikat itu memiliki persamaan Y sama dengan 2A sin kx kali cos Wt atau cos omega T. Bedanya apa dengan ujung bebas? Bedanya cos sama sinnya itu dibalik. Jadi sinnya untuk ujung terikat itu di depan. Kalau yang ujung bebas tadi sinnya di belakang. Nah, seperti yang ujung bebas tadi, A adalah amplitudo gelombang awal. Sedangkan amplitudo gelombang stasionernya itu 2A kali sin kx. Yang ini depan ini untuk yang ujung terikat. Amplitudo maksimalnya bagaimana? Amplitudo maksimalnya itu sama. Sin itu maksimal 1 atau min 1. Jadi untuk Amax atau amplitudo maksimalnya itu sama dengan 2A. Lalu bagaimana dengan letak simpul dan letak perutnya? Nah, letak simpul dan perut ini dibalik dari yang ujung bebas tadi. Jadi kebalikannya. Jadi untuk letak simpul pada ujung terikat itu yang n-1 per 2 lambda atau yang seperti tadi kita ubah 2n-2 per 4 lambda. Sedangkan yang letak perut itu adalah 2n-1 per 4 kali lambda. Dengan n adalah perut atau simpul ke-1, 2, dan seterusnya. Nah, itulah materi mengenai gelombang stasioner dari ujung terikat dan ujung bebas. Coba kalian kerjakan beberapa soal untuk mengecek pemahaman kalian mengenai gelombang stasioner ini. Kalian bisa cek di video tentang pembahasan soal mengenai gelombang stasioner.